dari SMA Negeri 1 Madang Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Angkatan 4. Di kesempatan kali ini saya akan menyajikan kegiatan PPM 1 dengan materi ketenagakerjaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat ya, sehingga kegiatan pembelajaran hari ini bisa berlancar dengan baik. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Mas Bagas, tolong dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Bagas. Kita isi absen dulu ya. Jadi kita isi absen di Google Form. Ibu kirim dulu linknya. Baik. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita mengulas dulu materi minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Adakah yang masih ingat pertumbuhan ekonomi itu apa ya? Saya Bu Melin. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Silahkan dibuka quizzes di web kalian masing-masing. Kemudian di pojok atas ada enter kode. Nah, kodenya sudah terlihat di layar kalian? 536624. Baik, Ibu mulai ya. Yuk, Ibu mulai dulu. Klik. Oke. Alvin di posisi 1, Sofyan, Rizky, Dika, dan Febri. Apa yang kalian pikirkan setelah kalian melihat gambar yang ada di layar handphone kalian masing-masing? Pusing karena COVID, Bu. Oh, pusing karena COVID. Ya, itu megang kepala ya, Mas ya. Ada yang lain? Dipecat gara-gara COVID, Bu. Dipecat gara-gara COVID. Ada lagi? Bahas tentang ini para karyawan atau para pekerja pabrik gitu ya, yang akan kita bahas tentang materi ketenagakerjaan. Ada video, cuplikan video, boleh silahkan dilihat. Cuplikan videonya saya play dulu. Baik, dari cuplikan video yang sudah kalian lihat, sebenarnya apa sih penyebab mereka di sini berdesak-desakan ini? Susah cari kerja, Bu. Susah cari kerja, makanya memang cari kerja itu harus ekstra ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, kemudian menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Dengan indikator yang akan kita pelajari, yang pertama menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja, mengklasifikasikan jenis-jenis tenaga kerja, menemukan masalah ketenagakerjaan, menguraikan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan menyajikan hasil analisis upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran daring menggunakan aplikasi Google Meet dan WhatsApp, serta menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan pendekatan TIPEC, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja, mengklasifikasikan jenis-jenis tenaga kerja, menemukan masalah ketenagakerjaan, menguraikan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja,
menyajikan hasil analisis upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap proaktif dan responsif. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Artinya, seluruh yang berhubungan dengan tenaga kerja masih proses cari kerja, selama dia sudah bekerja, ataupun sudah pensiun, itu akan kita pelajari di materi ketenaga kerjaan. Ruang lingkup ketenaga kerjaan, ada angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah penduduk dalam usia kerja, usianya kalau di Indonesia 15 tahun ke atas sampai ke 65, baik yang bekerja maupun tidak bekerja, itu disebut dengan angkatan kerja. Yang penting sudah berusia 15 tahun, dia yang kerja ataupun sudah belum bekerja, itu disebut dengan angkatan kerja. Ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja, itu adalah penduduk usia 15 tahun, tetapi dia tidak kerja, tidak juga cari pekerjaan. Dia memilih alternatif lain, misalnya dia bersekolah atau menjadi ibu rumah tangga. Masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan itu ada rendahnya kualitas tenaga kerja, mungkin pendidikannya kurang tinggi atau cuma lulus SD dan lain sebagainya. Kemudian ada jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Pencari kerjanya banyak, tetapi lapangan pekerjaannya sedikit. Kemudian persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Di kota tenaga kerjanya banyak gitu ya, kemudian di desa tenaga kerjanya sedikit, jadi bejubel semua cari tenaga kerja di kota. Pengangguran dan pemutusan hubungan kerja atau PHK, karena produksi menurun di PHK katanya, atau dipecat. Gaji yang rendah, gaji yang tidak sesuai dengan kebutuhan harian masyarakat. Nah, ini beberapa masalah ketenaga kerjaan yang ada di negara kita. Nah, sekarang ada tugas diskusi buat kalian. Nah, coba kalian analisis bersama dengan kelompok kalian bagaimana cara mengatasi masalah ketenaga kerjaan yang telah kita pelajari. Kemudian tuangkan hasil analisis kalian ke dalam LKPD yang sudah Ibu kirim di WhatsApp grup ya. Dan presentasikan hasil diskusi kalian. Sudah Ibu bagi kelompok ya kemarin. Kelompok 1 itu ada Agnes, Alvin, Andri, Anggun, dan Bagas. Kemudian kelompok 2 ada Darmawan, Dika, Febri, Iis, dan Levita. Kelompok 3 ada Melinda, Melin, Sofyan, Olive, dan Osri, dan Wayan. Baik, silakan diskusi dengan kelompok kalian di LKPD yang sudah saya kirim. Kemudian nanti saya minta perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Diskusi lewat WhatsApp tidak apa-apa, yang penting diskusi tetap berjalan. Silahkan Ibu kasih waktu. Kelompok 1 ya Alvin ya. Ya Bu. Ya, silahkan Mas Alvin. Kerja, upaya mengatasi pelatihan kerja dan kemagangan. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Upaya mengatasinya, membuka lapangan kerja baru dan menjalankan program keluarga berencana atau KB. 3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Upaya mengatasinya, program transmigrasi. Yang keempat, pengangguran dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Upaya mengatasinya, mencari info lowongan pekerjaan di berbagai situs. Yang kelima, gaji yang rendah. Upaya mengatasinya, menyamakan gaji dengan upah minimum kabupaten atau kota dan regional atau biasa atau UMR. Baik, sekian Bu.
Oh ya, terima kasih. Oke, baik. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai mempresentasikan tugasnya. Nanti tugasnya silahkan dikirim ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini? Cukup? Saya Bu Sri. Oh ya, Mbak Sri. Mbak Sri, kenapa Mbak Sri? Saya setuju dengan kelompok 1, tapi menurut kelompok kami rendahnya kualitas tenaga kerja dapat ditambahkan lagi poinnya dengan pemagangan. Oh, oke. Jadi Mbak Sri menanggapi tentang kelompok 1 yang tadi sudah presentasi ya Mbak Sri. Jadi lebih bagus gitu menurut Mbak Sri kalau kelompok 1 tadi dikasih pemagangan gitu ya, upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Baik, ya itu bagus juga. Jadi meningkatkan kualitas tenaga kerja satunya bisa dengan cara pemagangan. Selain tadi sudah dipaparkan oleh teman-temannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Apa saja sih yang sudah kita pelajari di hari ini? Ada yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ada Bu, saya. Ya, Mbak Wayan. Yang pertama, ketenaga kerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Yang ketiga, tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Yang keempat, jenis tenaga kerja. Yang kelima, kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Yang keenam, masalah tenaga kerjaan, dan yang ketujuh, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sekian Bu. Baik, terima kasih. Jadi yang kita pelajari yang pertama tadi tentang ketenaga kerjaan, kemudian ada angkatan kerja, bukan angkatan kerja, tenaga kerja gitu ya. Kemudian ada jenis-jenis tenaga kerja, masalah ketenaga kerjaan, dan upaya atau bagaimana caranya mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Itu yang tadi sudah kita pelajari di pertemuan kali ini. Di pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang upah dan pengangguran. Terima kasih buat semangatnya, kalian luar biasa, walaupun kita terkendala jaringan ya, Ibu agak putus-putus sedikit, kayaknya kalian masih stay, tunggu Ibu di sini. Terima kasih buat semuanya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, tadi kita buka dengan doa, berarti hari ini kita tutup dengan doa juga. Silakan Ketua Kelas, Mas Bagas, dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Bagas sudah dibantu untuk memimpin doanya. Saya akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini barokah gitu ya, ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.